Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, produksi ASI atau air susu ibu merupakan suatu hal yang kompleks dan juga sangat rumit. Sangat dipengaruhi oleh psikologi, stres, dan juga hormonal. Hormon prolaktin dan juga oksitosin sangat berpengaruh dalam produksi ASI. Saat ini metode yang sering digunakan untuk pendekatannya adalah metode acupressure atau penekanan di titik-titik tertentu untuk menstimulasi produksi ASI. Pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan metode acupressure untuk memperlancar ASI. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, sudah ditemani dengan dua bidan cantik pada sore hari ini. Selamat, yang pertama saya sudah ditemani dengan Dr. Bidan Jumita, SSTMK. Selamat sore Bunda. Sore. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Baik ya Bunda, udah siap untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Ya. Oke, baik. Yang kedua saya juga sudah ditemani dengan Bidan Febra Ayudiah, SSTMHK. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, udah siap untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat di rumah? Baik pemirsa, langsung aja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan metode acupressure untuk memperlancar ASI. Baik, mungkin saya mulai dari Mbak Febra dulu ya, terkait dengan acupressure. Mungkin masyarakat di rumah masih ada yang belum mengerti nih terkait dengan terminologi dari acupressure. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak untuk acupressure secara umum biar masyarakat di rumah nih sama nih persepsinya terkait dengan acupressure. Ya, sebenarnya acupressure itu satu teknik pijatan ya. Jadi sebenarnya acupressure itu kan dari Tiongkok ya, bilangnya pijatan. Tapi sebenarnya mungkin kalau masyarakat di rumah lebih pahamnya massage atau pijatan di titik-titik tertentu yang dimana nanti ketika dimasas di titik tertentu akan membuat rangsangan hormon-hormon tadi dalam ibu dan juga merelaksasikan si ibu nanti agar produksi ASI-nya lebih bagus, lebih banyak seperti itu. Oke, berarti dia ini pada dasarnya kayak ada penekanan pada titik-titik tertentu ya Mbak. Ya memang kalau titiknya itu biasanya harus tepat nggak titiknya untuk bisa nantinya menstimulasi ASI? Oke. Jadi sebenarnya untuk kunci nomor satu kan ketika pengen ASI-nya lancar, nomor satu tujuannya sih adalah ibunya tidak boleh stres. Ya, jadi pengen ASI-nya bagus itu pertama ibunya nggak boleh stres. Jadi salah satu tempat dulu secara umumnya adalah bagian punggung, tangan, kaki, dan bagian yang khususnya payudara. Jadi pertama masas di punggung adalah tujuannya supaya si ibu nanti merasa relax, nyaman ya. Biasanya kan kalau apalagi kan kita ngomong ASI ini dari newborn ya, baru lahir, harus bergadang, kelelahan dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat umumnya boleh nanti dibantu. Jadi acupressure tuh boleh dilakukan di rumah dengan bidan, tenaga kesehatan, dan juga bisa dilakukan oleh suami. Jadi kalau saya selalu edukasi pasien saya, kalau misalnya bidan yang massage itu cuma hormon oksitosinnya saja yang keluar. Nah, kalau sama suami nanti endorfinnya juga ikutan keluar, bahagia, rasa ditemani oleh suami itu juga lebih berasa. Jadi khususnya di punggung, tangan, dan kaki serta payudara. Oke, berarti sebenarnya memang bisa dilakukan di rumah khususnya oleh keluarga, khususnya lebih terkhusus lagi suami ya Mbak. Kalau misalnya manfaatnya sendiri tadi Mbak, kan ini mirip seperti pijet ya berarti Mbak, agak mirip bahasa pijet ya. Mungkin biar masyarakat muda gitu, jadi massage gitu di daerah tertentu untuk membuat produksi ASI-nya lancar gitu. Oke, massage ya, massage di daerah seperti punggung ataupun lengan ya Mbak ya. Kalau manfaatnya ini selain bisa membuat rileks dan juga memperlancar ASI, itu apa lagi ya Mbak? Ya hanya dua itu sih. Kalau untuk produksi ASI-nya banyak itu tidak bisa menggunakan acupressure. Kalau pengen produksinya banyak itu harus menyusui secara langsung atau direct breastfeeding. Jadi kalau tidak direct breastfeeding dia tidak akan banyak ASI-nya gitu. Kalau massage itu hanya memperlancar, misalnya terjadi sumbatan, bengkak pada payudaranya gitu. Misalnya adik bayinya nanti
udah mencoba menyusui secara langsung, misalnya kan menyusui secara langsung, tapi terjadi bingung puting, akhirnya bengkak, pengosongan payudara yang tidak optimal, nah itu bisa dibantu dengan massage. Jadi hanya memperlancar dan menurunkan stresnya gitu. Oke, berarti banyak sekali hal yang harus diketahui khususnya oleh ibu-ibu baru ya Mbak ya. Bahwa ternyata pengosongan payudara itu juga penting untuk nantinya biar nggak terjadi sumbatan ya Mbak. Sumbatan dan pembengkakan seperti itu. Oke, kalau dia misalnya dia udah tersumbat nih, itu bisa diatasi dengan pijatan aja atau memang harus ada obat yang diberikan juga Mbak? Oke. Jadi kita lihat tahapannya ya, kalau misalnya dia hanya bendungan ASI saja, terus dia tidak ada muncul kemerahan, nanti kalau udah sampai mastitis itu udah harus langsung ke dokter spesialis seperti itu, lihat ke apa atau ke konselor menyusui apakah ini masih bisa ditanganin atau butuh tindakan lanjutan. Oke, berarti kalau udah mencapai infeksi ya Mbak ya? Infeksi, benar sekali. Oke, berarti pemirsa kalau misalnya memang ada beberapa kasus yang bisa ditangani dengan pijatan ya Mbak, apalagi kasus-kasus awal itu kita harus aware terlebih dahulu biar bisa ditangani nggak tanpa obat ya. Iya, Tapi kalau misalnya udah sampai infeksi, bendungannya udah terlalu parah, itu harus ditangani dengan obat dan juga kita harus ke dokter spesialis. Nah, Siva juga pernah dengar nih Mbak terkait dengan acupressure, ada juga akupunktur ya, akupunktur. Nah, itu sebenarnya perbedaan dari keduanya ini apa sih Mbak? Atau salah satunya ini bagian dari akupunktur atau bagian dari acupressure gitu? Kalau dari saya tidak mendalami akupuntur, tapi setahu saya akupuntur itu kan menggunakan alat bantu jarum ya. Nah, kalau untuk menyusui itu untuk masa menyusui itu tidak ada sih kita menggunakan jarum, lebih ke teknik pijatan saja. Oke, teknik pijatan. Itu pun lembut dengan penuh sayang ibu gitu ya. Tapi memang kalian bilang Pak bisa nggak di akupressure nggak sakit? Sebenarnya kalau mulai dari pengalaman pribadi dan banyaknya pasiennya, kadang ibu-ibu itu payudaranya tersenggol kain aja tuh sakit gitu. Kalau udah parah ya, makanya jangan nunggu sampai parah. Gitu. Jadi Mbak bisa nggak dimasak nggak sakit? Itu tersenggol kain aja kadang nyeri kayak gitu. Iya, apalagi dengan penekanan ya Mbak. Iya. Kalau udah parah harus Udah di-highlight parah, ya Mbak ya. makanya jangan nunggu parah gitu. Harus datengin konselor menyusuinya sebelum hamil, sebelum lahiran. Dari hamil udah harus konselor, udah ketemu konselornya. Oke, berarti malah lebih baiknya sebelum melahirkan, jadi udah tahu, udah aware. Udah punya ilmu. Udah ada ilmu. Jangan datang, biasanya kalau datang ke saya itu udah ada masalah. Memang kalau Indonesia gitu ya, kalau ada masalahnya baru datang. Iya. Sebenarnya jangan udah lahir anaknya baru, aduh aku bingung puting, ini kenapa sih nggak keluar? Harusnya dari ketika hamil, mulai dari umur masuk ke trimester 3, itu udah datang ke konselor, udah belajar teorinya apa minimal udah tahu. Jadi nanti ketika punya anaknya lahir, ibunya dan suami udah siap. Oke, baik. Berarti yang paling penting itu kita aware dulu ya Mbak ya. Baik pemirsa, untuk ibu-ibu baru tentunya sangat penting untuk aware terkait dengan keadaan diri sendiri, bahkan sebelum melahirkan. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo, Ruang Konsultasi.